Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai efek yang sangat buruk baik di dunia maupun di akhirat. Bukan cuma di akhirat saja, tapi di dunia efek dari kemaksiatan itu sangat banyak. Di antaranya adalah bisa jadi dari dosa kemaksiatan itu terhalang rezeki seseorang. Bisa jadi dari kemaksiatan itu doa kita kepada Allah tidak kunjung dikabulkan. Bisa jadi dari kemaksiatan itu seseorang itu terhalang untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Bisa jadi dari kemaksiatan itu ilmu yang sudah kita dapatkan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Imam Asy-Syafi'i yang terabadikan dalam syair beliau dalam kitab I'anah, beliau mengatakan, syakautu ila waqi' su'a hifdzi. Aku mengadukan kepada Imam Waqi', gurunya, akan buruknya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau menunjukkan, mengarahkan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi annal ilma nur. Dan beliau mengabarkan bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Ini kata Imam Syafi'i. Ceritanya itu Imam Syafi'i pernah suatu ketika beliau itu jalan melewati pasar. Tidak seperti kita jalan-jalan ke pasar sengaja. Jalan melewati pasar, ya lumrah, pasar itu kebanyakan orang, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, kebetulan di situ di depan beliau ada seorang perempuan yang kainnya itu tertiup angin sehingga tersingkaplah kakinya, terlihat betisnya. Imam Syafi'i itu tidak sengaja melihat itu. Kemudian Imam Syafi'i segera untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah, padahal tidak sengaja. Nah, umumnya orang itu kan menyengajakan diri dengan dalil, oh ini pandangan pertama diperbolehkan, wah dilihat terus, pandangan pertama jangan kedip kalau bisa. Itu politik namanya. Begitu melihat seperti itu, tidak sengaja ada kaki perempuan itu terlihat oleh beliau. Beliau bergegas beristighfar, minta ampun kepada Allah dan menuju masjid taubat. Dan setelah itu, peristiwa itu beliau merasakan ini hafalannya kok semakin kendor. Mengadu pada gurunya Imam Waqi', satu kitab gurunya yang sudah dihafal hilang. Coba. Padahal kecerdasan Imam Syafi'i ini dikatakan di dalam manaqibnya, sejarah beliau itu, otaknya manusia separuh dunia ini ada di Imam Syafi'i. Kecerdasannya. Sekali melihat langsung hafal. Kalau pergi ke masjid ditutup telinga, nunduk ke bawah. Kan apa yang beliau lihat langsung masuk. Set, 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 set. Saking cerdasnya beliau. Quran, hadis, 8 tahun hafal Quran. 15 tahun jadi mufti, berfatwa, coba, saking cerdasnya. Nah, setelah peristiwa itu tidak sengaja melihat auratnya wanita, beliau merasakan lemah hafalannya. Satu kitab hafal milik gurunya hilang. Nah, beliau kemudian diberi wejangan oleh gurunya, tinggalkan maksiat. Itu kuncinya, tinggalkan maksiat. Nah, ini contoh bahwa efek dari kemaksiatan itu luar biasa. Ada yang gara-gara bermaksiat, baik itu maksiat zahir maupun maksiat batin. Apa maksiat batin? Maksiat yang dilakukan oleh hati kita. Hati yang tidak baik, suudzon sama orang. Pernah Imam As-Tsauri, Sufyan As-Tsauri,
Sufyan Ats-Tsauri ini seorang imam besar. Kenapa beliau itu mendapatkan gelar As-Saur? Artinya itu kerbau. Saur itu kerbau. Pernah suatu ketika beliau itu masuk ke dalam masjid, tidak sengaja lupa dengan mendahulukan kaki kiri. Tiba-tiba ada suara tanpa rupa, "Hai kerbau, kamu sedang masuk ke dalam rumahnya Allah. Kenapa kamu tidak memakai akhlak, tidak memakai adab?" Itu masuk masjid dengan kaki kiri. Nah itu beliau balik lagi, diulang lagi masuknya, baru pakai kaki kanan. Nah, sejak saat itu beliau mendapatkan As-Saur. Imam Ats-Tsauri ini pernah suatu ketika beliau mengatakan, "Haramtu qiyamal laili khamsat asyhur bidzanbin adnabtuhu." Saya pernah terhalang tidak bisa sholat qiyamul lail, tidak bisa tahajud 5 bulan lamanya. Tidak bisa bangun malam, diusahakan seperti apapun nggak mampu, nggak bisa. Dengan satu dosa yang pernah beliau lakukan. Wa ma dzalika dzambu? Dosa apakah itu? Beliau mengatakan, "Ra'aitu rajulan yabki faqultu fi nafsi." Saya melihat ada seseorang yang menangis. Imam Ats-Tsauri melihat seseorang itu menangis. Kemudian beliau berkata di dalam hatinya, "Hadza mura'un." Ini orang gaya-gayaan aja, riya. Nah, ada orang doa disangka riya, doa menangis disangka pamer, baca Quran menangis disangka gaya-gayaan. Hanya seperti itu saja di dalam hatinya. Itu menyebabkan 5 bulan beliau itu tidak mampu untuk qiyamul lail, tidak mampu bangun untuk tahajud beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Imam-imam terdahulu, ulama-ulama salaf terdahulu, mereka cerdas menangkap teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan, bagaimana posisi kita yang setiap hari bermaksiat? Sudah sadarkah kita dengan teguran Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang paling berbahaya apabila seseorang itu sudah diberikan teguran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak sadar bahwa dirinya sedang diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau satu pandangan yang tidak sengaja yang dialami oleh Imam Syafi'i menyebabkan hal seperti itu, bagaimana dengan kita yang setiap hari melihat yang haram? Kita harus cerdas menangkap apa yang menjadi gejala-gejala di dalam kehidupan kita. Apa yang kita alami saat ini, kenapa bisa seperti ini? Itu harus kita tangkap, harus kita faham, harus cerdas. Yang paling bahaya di saat seseorang itu dikasih teguran sama Allah, dia tidak sadar bahwa dia sedang ditegur oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang paling berbahaya lagi, apabila kita sudah tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah gak peduli. Wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim, dikatakan seperti itu. Sudah gak dilihat sama Allah, sudah tidak diajak bicara sama Allah. Sudah tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling berbahaya. Wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim la yukallimuhumullah. Nanti di akhirat dibiarkan begitu saja. Ini yang paling berat. Enggak disapa, enggak dilihat, enggak ditanya sama Allah, dibiarkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Untuk itu kita harus sadar apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah ini teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang paling berbahaya di saat kita ditegur oleh Allah, kita tidak sadar bahwa itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyadarkan diri kita, menggugah hati kita untuk bisa memahami isyarat-isyarat ilahiyah. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita tersesat semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, sehingga dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga semuanya selamat dunia dan akhirat, keluarganya, anak-anaknya, semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.